Terima kasih kepada Pak dan teman-teman semua. Saya Reni Arianti Fransina, mahasiswa Politeknik Negeri Kupang dari kelas 2 UPWC dengan NIM 202-378-1805. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah pariwisata alternatif tentang objek wisata Kampung Adat Namata. Yang pertama, latar belakang Kampung Adat Namata. Namata merupakan salah satu kampung adat dan kampung megalitik yang ada di wilayah adat Hapa atau di Kecamatan Sabu Barat, Desa Railoro. Selain sebagai nama kampung adat, Namata juga merupakan salah satu suku besar yang ada di Kabupaten Saburejua, khususnya di wilayah adat Hapa yang dalam wilayah administrasi masuk dalam Kecamatan Sabu Barat. Kampung adat Namata terbentuk dan didirikan oleh salah seorang tokoh terkenal orang Saburejua pada zaman dulu yang bernama Robo Apa. Ia memiliki 4 orang anak, yang dari keempat anak itulah awal mula terbentuknya 4 suku besar yang ada di Saburejua, khususnya di Kecamatan Sabu Barat, yaitu anak pertama bernama Tunu Robo yang menurunkan Udu Namata, anak kedua bernama Pili Robo yang menurunkan Udu atau suku Nahoro, anak ketiga bernama Hupu Robo yang menurunkan Udu atau suku Nahupo, serta Dami Robo yang menurunkan Udu atau suku Nataga. Robo Apa pada masa itu merupakan salah satu pemimpin besar di wilayah adat Hapa setelah terjadi pembagian 5 wilayah adat di Kabupaten Saburejua pada zaman Waiwaka, di mana Waiwaka memiliki anak yang bernama Darawai yang mendapat jatah wilayah adat terluas, yaitu wilayah adat Hapa yang meliputi wilayah administrasi Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Saburejua. Selain itu, Robo Apa memiliki banyak pasukan dan pemburu yang bertugas untuk berburu babi hutan untuk makanan sehari-hari Robo Apa pada saat itu. Sebelum tinggal dan berkediaman di Namata, Robo Apa awalnya tinggal di kampung yang bernama Hangarai Robo, yang sekarang terletak di Desa Robo Apa, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Saburejua. Pada suatu hari, ia menyuruh anaknya Tunu Robo bersama beberapa pasukan lainnya untuk pergi berburu ke sebelah barat dari kampung Hangarai Robo yang bernama Raja Mara Kenibahi, sekarang menjadi Namata. Di daerah yang bernama Raja Mara Kenibahi inilah mereka menemukan begitu banyak babi hutan atau bahasa Sabu babi edu. Yang kedua, alasan mengambil lokasi kampung adat Namata. Alasan saya mengambil lokasi kampung adat Namata adalah karena lokasinya yang sangat indah dan populer, dan juga menyimpan nilai budaya dan sejarah yang sangat kental dengan adat istiadat dan juga keindahan alam dan bebatuan megalitik yang masih tertata indah, membuat kampung adat Namata menjadi kampung terpopuler, bahkan menjadi kampung adat terpopuler di Indonesia dan memenangkan API Awards 2020. Yang ketiga, lokasi kampung adat Namata. Kampung adat Namata terletak di Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Saburejua, Nusa Tenggara Timur. Jika wisatawan datang dari Kupang, ibu kota provinsi NTT, bisa menumpang pesawat Susi Air dengan harga tiket 1,2 juta atau kapal cepat Fungkas 9 dan 10 atau Cantika Express dengan harga tiket Rp250.000. Jika wisatawan menumpang Fungka membutuhkan waktu 6-7 jam tiba di Pelabuhan Seba. Untuk sampai ke destinasi wisata Kampung Adat Namata tidak terlalu jauh dari Pelabuhan Seba, hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit dengan kendaraan. Sampai di sana, uniknya kita harus mengenakan pakaian adat Sabu yang sudah disiapkan dan kita bisa berpose di atas batuan indah. Tetapi ada satu batu yang tidak boleh disentuh, diraba, atau bersandar, karena bisa membawa sial bagi wisatawan yang berkunjung. Selain itu, kita juga bisa berpose dengan sesuka hati. Sebagai pemenang API Awards 2020, karena keindahan yang sangat menakjubkan dengan bebatuan megalitik dan adat istiadat yang masih kental, membuat kampung adat Namata menjadi kampung adat terpopuler.
Yang keempat, atraksi wisata Kampung Adat Namata. Pertama, pertunjukan atraksi wisata Kampung Adat Namata yaitu tarian adat Sabu atau Pedoa. Tarian Pedoa bisa disaksikan ketika wisatawan berkunjung ke Kampung Adat Namata. Akan disambut dengan tarian atau adanya festival dan kegiatan tertentu di Saburai-jua. Biasanya dibuka dengan tarian Pedoa sebagai kehormatan untuk tamu yang berkunjung. Yang kedua, sabung ayam adat Namata. Sabung ayam menjadi salah satu atraksi budaya di Saburai-jua. Terdapat area sabung ayam di Kampung Adat Namata dan sabung ayam biasa dilakukan pada bulan Januari, Maret, April, dan Mei. Yang kelima, dampak perkembangan pariwisata alternatif Kampung Adat Namata. Yang pertama, dampak pada lingkungan. Dampak positif pada lingkungan yaitu melestarikan nilai budaya dan sejarah dari Kampung Adat Namata. Kedua, semakin majunya perkembangan sejarah. Ketiga, semakin dikenalnya oleh wisatawan asing. Adapun dampak negatif bagi lingkungan adalah pengunjung yang berkunjung dapat pula merusak tempat tersebut jika sesering mungkin berkunjung. Kedua, terganggunya lingkungan. Dampak pada masyarakat yaitu yang pertama, dampak positif. Masyarakat juga bisa mengenal budaya lain. Semakin dikenalnya oleh wisatawan asing dan setempat, dan juga bertambahnya kesempatan berusaha. Sedangkan dampak negatifnya adalah masyarakat juga mulai terpengaruh dengan budaya asing, dan juga pola hidup masyarakat mulai konsumtif. Adapun dampak pada sosial budaya yaitu yang pertama, dampak positif pada sosial budaya dengan mengenal dan mempelajari budaya asing, mempromosikan produk lokal ke wisatawan asing, dan semakin meningkatnya perkembangan pariwisata. Adapun dampak negatif dari sosial budaya adalah masuknya budaya luar dan bisa mempengaruhi budaya lokal, dan juga masyarakat sangat terpengaruh dengan budaya luar, termasuk cara berpakaian dan lain sebagainya. Dan kesimpulan dari Kampung Adat Namata adalah, dengan ini saya menyimpulkan bahwa Kampung Adat Namata tidak hanya menyimpan keindahan yang sangat mengagumkan, tetapi juga menyimpan nilai budaya dan sejarah adat istiadat yang patut kita ketahui dan lestarikan. Objek wisata dengan bebatuan megalitik yang harus kita lestarikan dan tidak boleh dirusak. Selain itu, di sana juga sudah disediakan pakaian adat yang kita harus kenakan ketika berkunjung. Namun ada juga kekurangan yang dimiliki, yaitu kita harus berhati-hati karena Kampung Namata masih kental dengan adat istiadat, dengan adanya batu ruwe yang tidak boleh disentuh atau bersandar karena bisa membawa sial. Sekian dan terima kasih.